sama PSK. Gimana sih kamu? PSK sama suaraku. Aduh. Ya Allah. Gue 22 tahun berkarir, gue dijuriin sama PSK. Aduh. Sama PSK yang pengen jadi penyanyi. Pengen loh ya, bukan penyanyi ya, pengen. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Oh, mampus daku. Hura, iya hura banget ya. PSK pengen jadi penyanyi. PSK ini iri banget sama si penyanyi ini ceritanya. Pengen banget di posisi penyanyi ini. Dia akhirnya bekerja sama. Gimana caranya itu penyanyi ya yang suaranya jelek menurut dia gitu kan. Suaranya jelek menurut dia itu nggak laku lagi dan nggak ada yang ngundang gitu katanya. Gimana tuh caranya? Ayo kita bikin. Jadi bikinlah, dicari-cari dari Jajaraji. Ternyata masih aja perempuan itu eksis. Dibikin lagi Gudang Gula Jaya, masih aja eksis. Dibikin lagi Mendon, apa katanya mendon. Dibikin lagi apa lagi? Garam madu. Padahal jelas-jelas garam madu itu ibaratnya kita dangdutin, ya kan? Dan itu gimana caranya ya? Ini perempuan kok nggak jatuh-jatuh? Allah sayang yang menjatuhkan sayang, ya. Allah yang menjatuhkan, ya. Bukan manusia, Allah yang menjatuhkan. Gak usah sombong. Lah kalau aku sombong, aku gak akan percaya sama Allah. Justru yang sombong itu yang meras-meras orang. Gak boleh. Siapa kamu mau peras-peras orang? Gak boleh. Owner itu ada kode etik. Konsumen juga ada kode etik. Kamu bukan polisi, bukan siapa. Polisi aja gak boleh meras. Apalagi orang-orang yang ada dan tinggal di Indonesia. Kalau nggak mau tinggal di Indonesia ya jangan mengikuti peraturan yang ada di Indonesia sayang. Ya, di Indonesia itu harus percaya sama BPOM, institusi yang sudah dipercaya oleh pemerintah. Harus percaya sama institusi polisi. Ini Indonesia. Pekerjaan yang halal itu ya kayak begini. Ini halal. Gitu loh, kepingin afiliator sampai nyenggol-nyenggol orang tuh gimana ceritanya? Nggak boleh nakal. Jangan ya dek ya, jangan. Kamu kalau ibaratnya kamu ada maling kamu pukuli sendiri. Ya, loh, terus apa gunanya ada polisi? Ya kamu kasih ke pihak yang berwajib, Pak, ini ada maling Pak. Itu baru benar. Ini kamu hakimi sendiri. Gimana? Salah itu, nggak boleh. Ya berisik-berisik, harus dong berisik. Pemerasan kok diem aja, kamu enak menikmati. Nggak boleh dek, ya, nggak boleh dek. Kasian deh, nggak boleh gitu loh ya, nggak boleh kayak gitu. Kita itu harus percaya sama pemerintahan. Nah, sekarang ini 125.000 jadi buzzer. Soalnya mereka nggak bisa dengan hashtag kabur aja dulu, nggak punya skill mau kerja di luar negeri, akhirnya jadi buzzer. Ya, aduh ya Allah, janganlah. Peres lemon, aduh peres lemon, mama lemon diperes. Tiap jualan nyenggol-nyenggol, saya atau kamu yang nyenggol? Gimana sih, dari tadi kita anteng-anteng adem ayam loh, nggak ada yang nyenggol-nyenggol. Lah kan kamu yang nyenggol-nyenggol, gue disama-samain sama PSK. Gimana ceritanya Dewi Persik nggak pernah jadi PSK? Lah gimana ceritanya Dewi Persik nggak pernah ambil laki orang? Gimana ceritanya? Coba nah lo. Ayo. Gimana sih? Fokus jualan aja, jangan ngibah. Kalau gue jualan lu beli, kalau nggak beli minggir. Fokus jualan, jangan ngegibah. Tapi lu masuk di sini ngamuk-ngamuk sama kita. Ini kayak si namanya Pret. Aduh, kamu adalah salah satu 125.000 ya yang ada di udara ya. Usil banget sih kau. Sisa berapa? 30. Sisa 30 lagi ya dari 150 ya. Sisa 30 dari 150 ya. Kawin mulu, nggak kawin say, nggak apa-apa. Gue bukan kawin loh.
Nikah bedain. Kalau kawin tuh lo zina mulu, mending gue nikah. Nikah sama kawin beda. Dari situ aja kamu udah beda ngomongnya. Gimana sih? Gimana sih? Ih, 10 Bu. tantrum ya di akun aku ya, karena nggak bisa lebaran ya. Yang harusnya bisa lebaran ya. Buzzer 125.000 udara. Hah? Bagaimana? Dewi Persik seimbang dong karya dan huru haranya, daripada kamu huru hara tak punya karya. Dewi Persik berhuru hara harus disentil dulu. Ya, Dewi Persik itu diem. Kecuali kamu sentil baru gua punya mulut. Nggak selamanya diam itu emas ya. Sudah diam. Enggak. Meras. Iya. Gitu. Gimana? Kamu aja yang bisa begitu. Aku juga bisa. Habis Bu. Iya kan? Hajar mam. Iya makanya. Pinjam uang kak. Kamu pikir aku pinjol Fariha? Fariha, aku bukan pinjol ya Fariha. Hei, kagak punya keturunan Dajjal, nggak punya sayang. Keturunan Dajjal nggak punya. Ya, ngapain gua punya keturunan Dajjal kalau gua makanin anak dari hasil meras. Mending gue ibaratnya nggak punya keturunan daripada gua punya keturunan bikin malu bangsa. Kasihan tiada anak. Ini yang kasihan itu kamu ngurusin saya. Saya mau free child. Kenapa kok kamu ngurusin hidup saya? Emang kamu pikir saya kucing suruh hamil terus? Kamu pikir saya kucing suruh lahirin? Terserah saya dong. Masa kamu nyuruh saya IDP? Kamu gak punya anak, IDP kasihan. Saya aja happy. Kenapa kamu nyuruh saya punya anak? Hei, 125.000 pemerasan. Ya, Kimbling. Gimana Kimbling? Hasil pemerasan udah cair, Kimbling. Hasil meras 4M yang masuk ya. Tapi gimana, udah ketahuan polisi kan 4M itu? 20M juga loh. 20M tuh ada suaranya loh. Aku dengar suaranya. 20M. Ya Allah, 20M. 4M, 2M katanya udah masuk di DP. Ya kan? DP rumah. 2M lagi katanya buat apa? Jual mie ya? Jual mie apa beli mie? Oh, 20M juga loh. Ya ampun, 20M. Jadi diduga orang itu nggak tahu kalau direkod. Jadi ada 20M lagi. Itu di satu owner yang lain masih ada lagi. Cepet kayaknya kalau kayak gitu. Aku juga mau kalau kayak gitu. Ya, kalau misalkan kayak gitu ibaratnya cuman sekedar minta maaf selesai kelar. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan, makin kaya. Ya ampun, senangnya hatiku. Ya kan, Kimbling, gimana Kimbling? Kimbling udah cair berapa Kimbling? Kimbling, kamu ikutan cair nggak Kimbling? Ya Kimbling nih kayak Kimbling nih. Nah, tuh guys, Kim_bling, tengoklah guys. Ini adalah salah satu dari 125.000 orang yang ada di udara. Cek deh. Ayo kita keluarin Kim_blings. Coba kita naikin dia. Gimana kalau kita naikin dia Dandi? Ya, kita naikin dia. Tunggu. Dandi ini apa Dandi? Mana? Yang ini Dandi. Udah sih Mbak Dewi, jangan ikutin nanti malah jelek namanya Mbak Dewi. Enggak lah, emang aku ngambil laki orang, aku nggak ngapa-ngapain Bu. Nama aku dibaik-baikin juga dijelek-jelekin sama orang. Iya kan, jadi kalau aku orang lain boleh hujat saya, terus saya suruh gimana Bu? Saya suruh diem gitu? Ya enggak lah Bu. Ibu bapak saya ngajarin saya kalau kita itu dibully, kita itu harus ngelawan, jangan diam. Hilang. Kok hilang? Kemana kamu? Kok hilang? Ya hilang.
Ya hilang. Yuk Bu, kita keluarin effervescent lagi dulu. Yang ini udah habis ya guys, yang ini udah habis. Sekarang kita keluarin Udah hilang ya harga diri. Iya, kalau kita itu dibully, aku bilang sama anakku, sayang, kalau kamu dibully, kamu harus lawan, kamu harus maju, jangan takut. urusan itu Ya, belakang. urusan apapun yang terjadi itu belakangan. Yang penting kamu maju. Nah itu aku, sampai papiku ngajarin aku kayak gitu. Apalagi ibaratnya ya mohon maaf ya guys, kita tidak boleh ngomong budaya. Papiku tuh kan orang Madura banget ya. Ibaratnya kalau udah harga diri, udahlah itu harga mati katanya papiku. Jadi kalau kamu sampai dibully, kamu harus lawan. Nggak bisa dinego lagi, lawan itu. Dari dulu saya mana peduli sih sama karir saya, ya kan? Ada nggak Dewi Persik peduli sama karir saya? Saya dijelekin juga tetap aja saya lawan mereka. Tetap aja ada aja yang ngundang saya. Rezeki dari Allah. Mau bagaimana? Orang saya nggak macam-macam sama orang itu yang macam-macam sama saya. Nah gitu ya kan? Jadi jangan pernah takut. Pelakor handal. Siapa yang pelakor handal? Pelakor handal itu siapa? Pelakor handal. Alhamdulillah sampai detik ini saya nggak pernah iniin laki orang sih. Yos. Aduh jangan deh, kasihan. Sesama perempuan kok mau nyakitin hati perempuan lain. Di mana hatimu? Coba kalau misalkan laki kamu ibaratnya diambil sama wanita lain. Apakah kamu ibaratnya bisa menerima itu? Nggak ada ceritanya wanita itu kepengen pasangannya diambil orang lain. Ya kalau udah ada perempuan yang nyakitin wanita lain atau ngambil pasangan orang lain, nah itu nggak bakalan hidupnya bahagia. Kalau misalkan bahagia paling karena kelihatan aja di TikTok atau di sosmed, tapi pada kehidupan kenyataannya, barang siapa mengambil kebahagiaan orang lain, kamu sendiri tidak akan pernah bahagia hidupnya. Itu udah hukum alam. Ya jadi jangan merasa pede kalau kamu bisa ngambil pasangan orang. Oke Bu, kita keluarin yang 4. Merasa cantik bisa ngambil pasangan orang, nggak akan bisa. Kamu tidak akan mungkin bahagia. Apalagi laki-laki itu udah nakal kayak gitu, dia pasti nggak bakal setia sama kamu. Dia akan begitu lagi dengan yang lain. Karena itu ada penyakit. Karena kesetiaan itu mahal dan perselingkuhan itu penyakit. Ya, jadi buat kamu perempuan yang merasa bahwa kamu bisa mengambil pasangan kita atau siapapun itu, ya berarti kamu tuh perempuan yang nggak pernah bahagia hidupnya. Perempuan yang butuh validasi, perempuan yang murahan banget. Ya, oke guys, kita kasih kalau nggak nikah gimana? Nggak nikah. Kalau nggak nikah gimana? Apanya kalau nggak nikah gimana? Kalau nggak nikah gimana? Nikah itu Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Kamu mau ketemu sama orang besok pun tuh sudah ada di Laumul Mahfuz, sudah tertulis. Kamu meninggalnya begini, suatu saat hidupmu begini, itu sudah tertulis. Apa yang harus? Jangan berandai-andai. Aku nanti mau begini, nanti kalau kamu terlalu banyak rencana nggak jadi nanti. Oke guys, kita kasih lagi yang 4 tub effervescent Bu. 4 tub effervescent. Nanti yang ada kamu kepengen kaya, kamu lihat orang lain kepengen kaya, kepengen begini, tapi pada faktanya kok orang ini ya, kok orang ini ya. Duh, aku kepengen kayak gitu. Kamu nggak kepengen, kamu ternyata tidak bisa seperti orang itu. Akhirnya punya penyakit hati. Itu punya penyakit hati, akhirnya apa? Memeras. Karena kepengen kaya dengan cepat. Karena kamu tidak mau sabar, tidak mau usaha. Sedangkan orang yang sukses itu proses, dan itu butuh kesabaran. Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Ya, tidak ada yang instan dalam hidup ini. Kalau kamu mau ingin mendapatkan segala sesuatu yang instan, kamu harus sudah siap dengan resikonya.